Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Meski Indonesia tak suka dengan perang, namun di Natuna Utara negeri ini bakal menempatkan frigate frame dan jet tempur Rafale asal Prancis. Frigate frame dan Rafale akan jadi dua unsur Indonesia melawan Cina di Natuna Utara. Cina sendiri sangat mewaspadai frigate frame dan Rafale yang akan dibeli Indonesia untuk mengusir kehadirannya di Natuna Utara. Cina tak punya pilihan lain selain melawan dua alutsista canggih Indonesia itu. Cina memaksimalkan pembuatan jet tempur dan kapal perangnya. Misal, Cina tengah mengembangkan jet tempur generasi kelima terbarunya Shenyang FC-31. FC-31 sengaja dibuat oleh Cina lantaran jet tempur siluman pertamanya, J-20 kurang mumpuni dalam medan tempur. FC-31 dibuat untuk menandingi F-35. FC-31 juga dibangun untuk mengangkangi segala jenis jet tempur generasi 4,5 termasuk Rafale Indonesia. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh tim update pertahanan dari salah satu laman artikel yang berjudul, Frigate Frame, Rafale dan KCR ujung tombak Indonesia lawan Cina di Natuna Utara. Apakah benar seperti yang diberitakan pada laman artikel tersebut? Apa benar sesuai dengan judulnya? Dan seperti apa alutsista sang penjaga marwah Indonesia di Natuna Utara? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Hal ini diperlukan Cina, sebab Rafale mampu melakukan serangan jarak jauh yang mengancam pangkalan militer Cina di Fiery Cross Reef. Di pangkalan itu, Cina menempatkan pembom nuklir Xi'an H6. Bila Rafale Indonesia bergerak bebas maka bukan tak mungkin Fiery Cross Reef dibom sebagai bagian taktik preemptif strik militer NKRI. Jarak Fiery Cross Reef dengan Natuna Utara cuma 700 km. Dengan air refueling, Rafale mampu menjangkaunya dan menyerang pangkalan itu dengan rudal jelajah serang darat. India yang telah mengoperasionalkan Rafale terkejut dengan kemampuan jet tempur ini. Marsikal Kepala Udara India RKS Bhadauria menjelaskan bagaimana Rafale beroperasi sangat efektif. Rafale akan memberi India keuntungan yakni menyerang lawan lebih dahulu sebelum musuh bereaksi. Integrasi Rafale membawa platform yang jauh di depan dan akan memberi kami keunggulan dan kemampuan untuk menyerang lebih dulu. Cina yang mengikuti proses pembelian Rafale berharap Indonesia gagal membayar jet tempur tersebut. Karena ada narasi di media Cina bahwa Indonesia negara miskin mana mampu beli Rafale. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan. Terutama mengingat standar harga dan kualitas. Prancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat, atau bahkan 100 pesawat, baik India, apalagi Indonesia, jelas media Cina. Bukan cuma media Cina lainnya yakni newskiki.com pada 12 Juli 2020 memperingatkan Indonesia jika tak sanggup bayar lunas maka dapat Rafale bekas. Lantas mengapa Indonesia memilih membeli jet tempur seperti itu? Indonesia bukan negara kaya. Ou sur une base aérienne. Tout simplement parce que l'hôtel des Invalides est le cœur vivant de nos armées. Pembelian Indonesia atas pesanan Rafale dari Prancis tidak bisa stabil, dan bila Indonesia tak bisa membayar 4,8 miliar dolar AS saat itu dikabarkan Indonesia membeli 36 unit bukan 42 buah Rafale sangat mungkin pesanan ini akan berakhir dengan barang bekas seperti Rafale yang dijual Prancis ke Yunani, untuk mengurangi harga dan mungkin juga perlu menerima perdagangan barter. Lagi pula batu bara dan mineral Indonesia sangat bagus, kata newskiki.com. Setelah itu Cina juga mewaspadai frame. Soal frigate ini mereka mengakui secara gamblang Jiangkai 2 kelas Pela Navy kalah dari frame. Sohu.com kali ini memuji langkah Indonesia membeli frame yang akan meningkatkan kemampuan armada perang NKRI. Tahun lalu saja, TNI Angkatan Laut membeli sebanyak 10 frigate canggih dari Eropa.
Pada Juni 2021, TNI Angkatan Laut memesan 6 frigat kelas Bergamini dan 2 frigat kelas Maestrel yang dinonaktifkan dari Angkatan Laut Italia. Selain itu, Indonesia juga memesan 2 frigat Arrowhead dari perusahaan Inggris Babcock, lapor Sohu pada 12 Februari 2022. Kehadiran Frame akan meningkatkan spektrum Indonesia menghadapi berbagai jenis pertempuran. Frigat baru yang disebutkan di atas dilengkapi dengan radar array multidimensi, sistem peluncuran vertikal dan berbagai jenis rudal, serta memiliki kemampuan pertahanan udara, anti kapal dan anti kapal selam yang kuat. Impian Indonesia akan kekuatan besar juga menjadi salah satu alasan penting penguatan modernisasi pertahanan negara yang gencar dilakukan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga memerlukan armada yang tangguh. Dilihat dari indikator desain, kapal ini ukurannya mirip dengan fregat Frame yang dipesan dari Italia, tetapi dengan daya tahan yang lebih kuat. Selain itu, tidak seperti frigat Frame yang mengejar kemampuan tempur komprehensif yang lebih kuat, Arrowhead menekankan fleksibilitas dan efisiensi dalam pertempuran, dan dapat dengan cepat membentuk kemampuan tempur yang berbeda dengan mencocokkan modul tempur yang berbeda, lapornya. Cina pun mengakui bahwa Frame nantinya bisa menjungkalkan frigat Jiangkai 2 kelas miliknya. Secara umum, frigat Frame versi Italia adalah frigat rudal skala besar dengan efektivitas tempur yang kuat. Kali ini, impor frigat Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan maritimnya. Dalam berbagai hal, Frame telah jauh melebihi frigat Jiangkai 2 kelas PLA Navy dan memiliki ruang kapal dan kemampuan navigasi yang lebih baik, kata Sohu pada 15 Juni 2021. Selain 2 Rafale dan Frame, Cina juga patut mewaspadai lini kapal cepat rudal KCR. KCR sudah diproduksi secara mandiri oleh Indonesia sehingga bisa diperbanyak kapanpun negeri ini mau. Kalibrasi ulang yang diusulkan membayangkan pengurangan jumlah platform berkemampuan tinggi yang lebih besar, frigat dan korvet sambil meningkatkan proporsi kapal serang cepat bersenjata rudal, yang relatif lebih murah dan lebih sederhana untuk dibangun dalam jumlah yang lebih besar. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan khusus dari basis industri domestik Indonesia, yang sejauh ini telah memproduksi kapal serang cepat seri KCR 4060 untuk TNI Angkatan Laut serta membuat langkah penting dalam mengembangkan sistem tempur. Faktanya, KCR 4060 series telah menjadi salah satu area utama yang mengalami pertumbuhan pesat selama Renstrai, dengan hingga 18 unit semuanya ditugaskan atau dalam berbagai tahap konstruksi dan uji coba sejak 2011, jelas pengamat pertahanan dari Nanyang Technology University di Singapura, pada 18 Agustus 2015. Sementara Asia Times menjelaskan jika jet tempur Rafale, fregat Frame dan kapal patroli lepas pantai KCR akan menjadi ujung tombak Indonesia melawan Cina di Natuna Utara. Kehadiran mereka di Natuna Utara akan berdampak besar bagi niatan Cina mengklaim blok laut itu. Dapat dikatakan bahwa platform dengan visibilitas tinggi seperti frigat, kapal patroli lepas pantai, dan jet tempur yang didukung oleh beberapa kapal selam yang ditempatkan secara strategis lebih layak untuk Indonesia, karena mereka memberikan kehadiran yang terlihat dengan menunjukkan bendera di atas wilayah laut yang disengketakan untuk Indonesia dan biaya jauh lebih sedikit, jelas Asia Times pada 10 Maret 2022. Penempatan frigat Frame, Rafale dan KCR akan penting untuk Indonesia menghalau Cina di Natuna Utara.